Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Farabi syurah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang kalam khobar. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan tentang ilmu ma'ani. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu bayan, yang di dalamnya terdapat tasbih, kemudian ada isti'arah, ya, kemudian ada majaz dan kinayah. Nah, kita sekarang sudah masuk ke pembahasan yang kedua dalam ilmu balaghah, yaitu pembahasan tentang ilmu ma'ani. Ya, kita awali pembahasan ilmu ma'ani ini dengan materi tentang kalam khabar. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah sebagai berikut. Silakan dibaca sendiri. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembahasan. Kita mulai dari kalam, ya, dalam ilmu balaghah, ya, khususnya dalam pembahasan ilmu ma'ani ini, ya, kalam itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kalam khobar, atau bisa juga disebut dengan kalam khobari. Kemudian yang kedua ada kalam insya, atau bisa juga disebut dengan kalam insya'i. Apa itu kalam khobar dan apa itu kalam insya? Kalam khobar adalah ma yasihhu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadzibun. Kalam khobar adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau kadzib, atau orang yang dusta. Nah, jika kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar. Bila kalimat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah kadzib, dusta. Nah, inilah pengertian dari kalam khabar. Kemudian apa itu kalam insya? Kalam insya adalah ma la yasihhu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadzibun. Kalam insya adalah kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar, yang shadiq, atau tidak bisa juga disebut sebagai orang yang kadzib, yang dusta. Nah, inilah perbedaan dari kalam khabar dan kalam insya. Kalau kalam khabar bisa dinilai, ya, pembicaranya itu benar atau dusta, sedangkan kalam insya ini tidak bisa dinilai apakah pembicara tersebut benar atau dusta. Nah, yang kita bahas pada video kali ini adalah kalam khabar. Adapun kalam insya kita akan bahas pada video selanjutnya. Baik, langsung saja kita lihat contoh dari kalam khabar. Contoh yang pertama, nah, ini adalah perkataan Abu Ishaq Al-Ghazi kepada Abu Thayyib. Beliau berkata begini: Laula Abu Thayyib Al-Kindi mamtala'at masami'un nasi min madhi Ibni Hamdan. Ya, kata Abu Ishaq, seandainya tidak ada Abu Thayyib Al-Kindi, maka tidak akan penuh pendengaran manusia dengan pujian terhadap Ibnu Hamdan. Nah, perkataan Abu Ishaq ini kepada Abu Thayyib ini bisa dinilai apakah Abu Ishaq ini berkata benar atau berkata dusta. Kalau perkataan ini sesuai dengan kenyataan, maka dia adalah shadiqun, maka dia adalah benar. Kalau pembicaraan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka Abu Ishaq bisa dinilai kadzibun, dusta. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini adalah perkataan dari Abu Thayyib. Beliau berkata, La ashra'ibbu ila ma lam yafut tama'an wala abitu ala ma fata hasrana. Ya, kata Abu Thayyib, saya tidak berharap terhadap sesuatu yang masih ada karena tomak, ya, karena rakus, dan saya tidak kecewa atas hilangnya sesuatu yang telah tiada.
perkataan Abu Thayyib ini bisa dinilai apakah dia berkata benar atau dia berkata dusta, ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini adalah perkataan dari Abul Atahiyah. Dia berkata, innal bakhila wa in afada ghinan la tara alaihi makhajilul faqr. Sesungguhnya orang yang bakhil itu, ya, orang yang kikir, ya, orang yang pelit, sekalipun menjadi kaya karena kekikirannya itu, karena kepelitannya itu, ya, latara alaihi makhajilul faqr. Pasti Anda melihat padanya terdapat tanda-tanda kefakiran. Pasti kamu bisa melihat tanda-tanda kemiskinan dari orang yang kaya itu. Nah, ini adalah contoh kalam khabar, ya, yang dikatakan oleh Abul Atahiyah. Nah, beliau berkata seperti ini bisa dinilai apakah perkataannya ini benar atau perkataannya ini dusta. Ya, inilah yang disebut dengan kalam khabar. Singkatnya begini, untuk lebih mudahnya, kalam khabar itu adalah kalimat berita, ya. Kalam khabar itu adalah kalimat berita. Berita itu ya bisa benar, bisa juga salah. Contoh yang paling mudah, ada satu kalimat begini. Yadhhabut talibu ilal madrasati. Seorang siswa pergi ke sekolah. Nah, kalimat ini, ya, yang mengatakan ini bisa disebut shadiq, bisa disebut benar, atau juga bisa disebut kadzib, dusta. Nah, kita lihat kenyataannya, apakah benar seorang siswa itu pergi ke sekolah, atau seorang siswa itu bukan pergi ke sekolah, pergi ke tempat yang lain misalnya. Nah, itu kita lihat dari kenyataan yang terjadi. Kalau sesuai kenyataan, maka pembicaranya disebut dengan shadiq, seorang yang benar. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya disebut kadzib, atau orang yang dusta. Nah, inilah yang disebut dengan kalam khabar. Nah, kalam khabar ini dibagi menjadi 3. Ya, ada yang namanya kalam khabar ibtidai, kemudian ada yang namanya talabi, dan yang terakhir adalah inkari. Apa itu ibtidai dan apa itu talabi dan apa itu inkari? Kita lihat, yang disebut dengan khabar ibtidai adalah suatu berita yang disampaikan kepada orang yang khalil zihni. Khalil zihni adalah orang yang normal-normal saja, yang memang belum tahu berita itu, ya, tidak ada keraguan di dalam dirinya, dan dirinya juga tidak mengingkari apa yang diberitakan oleh seorang pembicara. Ini disebut dengan khabar ibtidai. Berita yang disampaikan kepada orang yang normal, yang biasa aja. Nah, ketika suatu khabar, ya, disampaikan kepada khalil zihni, orang yang normal, orang yang biasa saja, maka tidak ada taukid di dalam kalimat tersebut. Tidak ada penegasan atau taukid, ya, penguat di dalam kalimat tersebut. Tidak ada taukid. Nah, kalau khabar talabi ini adalah khabar yang disampaikan kepada as-sa'il mutaraddid. Khabar ini disampaikan kepada orang yang ragu, orang yang sa'il mutaraddid, orang yang ragu. Maka ketika khabar disampaikan kepada orang yang ragu, maka ada taukid di dalam kalimat tersebut. Ada satu kalimat penegas atau kalimat penguat dalam kalimat tersebut. Nah, kalau inkari, ini khobar disampaikan kepada munkir, ya, orang yang mengingkari, orang yang ingkar di dalam hatinya. Maka ketika ingin menyampaikan khobar, ingin menyampaikan berita kepada orang yang munkir, ya, orang yang ingkar, maka diperlukan 2 atau lebih adat taukid. Ya, kita lihat apa saja yang termasuk adat taukid. Ya, di sini ada inna, ya,
Ketika satu kalimat ada inna, berarti inna ini adalah ada taukid. Selain inna ada qad, ya. Kemudian ada la, ya, ini adalah lam taukid. Kemudian ada waw, ya, wa, bi, dan ta, ya. Ini adalah huruf qasam, ya. Wa misalnya wallahi, ya, demi Allah. Nah, wa ini adalah ada taukid. Bi juga ada taukid. Billahi misalnya, ya, itu adalah demi Allah. Nah, bi ini disebut dengan ada taukid, atau tallahi, ya, ta ini adalah ada taukid. Nah, selain itu kemudian ada nun, ya, nun taukid khafifah, ya. Kemudian yang terakhir adalah nun taukid tsaqilah, ya. Kita lihat contoh. Kalam khobar. Yang pertama adalah contoh dari kalam khobar ibtidai, ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Ya, dan demikianlah untuk setiap nabi aduan, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan, ya, yuhi, membisikkan kepada sebagian yang lain, ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah sebagai tipuan, ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Apabila Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Nah, dalam ayat ini tidak ada taukid, ya. Tidak ada kata penegas atau penguat. Maka ayat ini adalah contoh dari kalam khabar ibtidai, ya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh dalam surat Al-Ahzab ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tunal ba'sa illa qalila. Sungguh, ya, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu, dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, halumma ilaina, marilah bersama kami, wala ya'tunal ba'sa illa qalila, tetapi mereka datang berperang hanya qalil, hanya sebentar. Nah, kita lihat pada ayat ini ada taukid, yaitu nih, qad. Nah, ketika ada adat taukid, maka ayat ini adalah contoh dari kalam khabar talabi, ya. Berarti Allah berfirman kepada orang-orang yang sa'il mutaraddid, orang-orang yang masih ada keraguan di dalam hatinya. Maka Allah menggunakan qad, penegasan di sini, ada adat taukid. Kita lihat contoh yang terakhir. Ini contoh dalam surat Ali Imran ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Wala tasma'unna, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, ya, dan dari orang-orang yang musyrik.
Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Nah, dalam ayat ini ada banyak huruf taukid, ya, ada 2 bahkan lebih huruf taukid di dalam ayat ini. Ada lam, ya, ini adalah lam taukid, latuballawunna. Kemudian ada nun taukid tsaqilah, ya, latuballawunna, ya. Kalau sudah ada 2 huruf taukid, maka ayat ini adalah contoh dari kalam khabar inkari, ya. Karena dalam ayat ini ada 2 adat taukid bahkan lebih. Jadi Allah berfirman kepada orang-orang yang munkir, orang-orang yang dalam hatinya ada keingkaran. Maka Allah menggunakan 2 adat taukid, ya. Inilah contoh dari kalam khabar inkari. Baik, saya kira ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan kalam khobar. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi di timeline kelas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas keterbatasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.